Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan cabang iman yang ke-38, yaitu menjaga diri dengan arti menjauhi dari memakan, meminum, dan memakai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu adalah merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Tolabul halal faridatun ala kulli muslim." Mencari segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man talabad dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Barang siapa yang mencari harta benda dengan cara yang halal, dengan tujuan menjaga diri agar tidak meminta-minta dan menjaga keluarga tidak meminta-minta, maka orang tersebut sama halnya dengan derajat orang-orang yang mati syahid. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ingatlah saat kita mampu untuk bekerja, tenaga masih kuat, badan masih sehat, tapi malas untuk bekerja, orang tersebut lebih memilih meminta-minta. Apakah hal itu dibenarkan oleh agama? Hati-hati apabila seseorang selalu meminta-minta, sedangkan orang tersebut masih mampu untuk bekerja, sehat badan, sehat pikiran, dan punya tenaga, tapi sering meminta-minta dengan cara memalak di pasar, ada jatah premannya, dan yang lain-lain, maka orang tersebut walaupun hasil meminta-mintanya lebih besar dari pekerjaan yang lain, maka ingatlah orang tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 pintu kemiskinan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Wa man ishtara sauban bi asyrati dirhamin wa fi samanihi dirhamun haramun lam yakbalillahu sholatahu madama alaihi minhu syai'un. Barang siapa yang membeli satu pakaian dipakai sholat dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang yang digunakan untuk membeli pakaian dari perkara halal, 1 dirham terselip uang dirham yang diharamkan, maka orang tersebut walaupun sholatnya berkali-kali tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 dirham, 9 dirham halal, tapi 1 dirham hasil daripada pencurian, maka hal ini akan menjadi fatal bagi sholat kita. Apalagi kita membeli pakaian dengan harga 100.000 rupiah, yang mana uang 100.000 rupiah itu dari hasil perampokan, dari hasil perjudian, dan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hati-hatilah, sholatnya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma min lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Tidaklah suatu daging yang tumbuh dari hasil mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka daging tersebut masuk neraka lebih istimewa, lebih utama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga berekonomi, mengadakan jual beli itu haruslah berusaha yang dihalalkan. Kalau kita menolong orang, haruslah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menolong orang lain seperti ada udang di balik batu. Ada 2 orang yang mau meminjam uang kepada kita. Yang satu meminjam uang
tidak ada lebihnya, yang satu meminjam uang menjanjikan ada lebihnya. Maka orang yang pertama meminjam uang tidak mengatakan akan dilebihi membayarnya, orang itu tidak diberikan. Tapi yang kedua, karena orang itu meminjam uang kepada kita dan menjanjikan akan membayar lebih dari pinjamannya, kita kasih. Maka na'udzubillah, hal itu adalah termasuk orang yang rentenir atau memakan daripada bunga. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Apakah siksaannya bagi orang yang mengkonsumsi dari hasil riba? Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirhamun min riba asyaddu indallah min salasina zinatin fil Islam. Kita mempunyai uang 1 dirham hasil daripada membungakan uang kita kepada yang lain. Kita meminjamkan uang 1 juta rupiah, dikembalikannya harus 1.300.000. Berarti yang 300-nya ini adalah bunga yang disebutkan dengan istilah riba. Maka orang ini ketika memakan 1 dirham saja hasil daripada riba, maka siksanya lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada zina yang dilakukan 30 kali dalam agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada lagi sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk jawaban dari penanya sahabat Sayyidina Rahmatul Ummah, yaitu orang Banten. Apakah hasil judi, hasil jual minuman keras, hasil jual beli motor bodong, hasil pencurian motor, lalu uangnya disodakohkan, diberikan kepada tetangga-tetangga yang miskin, diberikan kepada saudara-saudaranya yang miskin, disumbangkan pula untuk masjid, untuk pondok pesantren? Apakah sodakoh dari hasil uang yang diharamkan akan berpahala? Hal ini dijawab oleh salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asoba malan min ma'samin pawasola bihi rohiman au tasaddaqo bihi au anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an wa qadhafahu Allahu ilan nar. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang dosa, hasil pencurian, lalu hasil pencuriannya diberikan kepada saudaranya, disodakohkan kepada tetangganya, disodakohkan pula untuk keperluan masjid, maka di hari kiamat nanti orang yang bersodakoh dengan cara yang haram, dengan uang yang haram, dengan uang-uangnya nanti di hari kiamat akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Seperti zaman dulu ada film barat yaitu Robin Hood. Robin Hood itu mencuri hasilnya untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Tujuannya bagus, tapi jalannya salah. Tetap aja itu tidak bermanfaat. Sahabat Sayyidina Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Imam Sauri radhiyallahu ta'ala anhu mengibaratkan, apabila seseorang berinfak untuk menyumbang masjid dan menyantuni anak yatim atau jompo, tapi dengan cara yang haram, maka hal ini diibaratkan oleh Imam Sufyan Sauri laksana mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing. Sabda beliau, man anfaqo minal harami fi ta'atillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya dari yang haram untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaman toharos sauban najis bil baul, maka orang tersebut tidak ada bedanya seperti orang yang mencuci baju yang najis dengan air kencing. Wasaubun najisu la yathuru illa bilma. Sedangkan pakaian yang kotor itu bisa bersih ketika dicuci dengan air bersih. Mungkinkah baju yang kotor, pakaian yang kotor
bila dicuci dengan air kencing bisa bersih? Itu tidak mungkin. Begitupun dosa-dosa kita. Dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bersedekah dengan sesuatu yang dihalalkan. Wadzanbu la yakfuruhu illa bil halal. Dosa itu akan dihapus oleh Allah saat kita memberikan sedekah dari segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang saudara sepupu baginda Rasul, bersabda, la yakbalullahu sholatamri'in fi jawfihi haramun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang apabila dalam perutnya masih terdapat makanan-makanan yang bersumber dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di perutnya masih ada minuman keras atau ganja atau hal-hal yang memabukkan atau segala sesuatu yang halal tapi uangnya diperoleh dengan cara yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada istilah anak-anak muda sekarang STMJ, sholat terus, mencuri terus juga. Na'udzubillah, saat seseorang melaksanakan ibadah tapi melakukan kejahatan terus-menerus juga, apakah ini akan ada manfaatnya? Tentu ini sangat kecil manfaatnya. Seperti ada dalam kitab Zubad yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengibaratkan wa ta'atun mimman haroman yakulu mislul bina pauko maujin yuj'alu. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang selalu mengkonsumsi, memakan, meminum, dan memakai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan seperti mendirikan satu bangunan di atas ombak. Sudah bisa kita bayangkan apabila kita membangun rumah, membangun suatu bangunan di atas lautan. Tidak mungkin berdiri bangunan tersebut. Yang ada hanyalah hancur dan tidak mungkin jadi-jadi itu bangunan. Seperti kita mengharapkan pahala dari ibadah kita yang kita lakukan, sholat tapi makan yang haram. Sholat juga tapi memakai baju dari hasil rampasan mencuri. Sholat juga tapi kita selalu memakan bunga hasil uang yang kita pinjaman kepada orang lain. Maka selama dalam perut kita itu terdapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya doa kita tidak akan diijabah, sholat kita tidak akan diterima, dan ibadah kita laksana suatu bangunan yang didirikan di atas lautan. Tidak akan ada wujudnya, yang ada hanyalah hancur lebur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, sahabat Sena Rahmatul Ummah, sebisa mungkin marilah kita sama-sama kita laksanakan dan tunaikan kewajiban dari Allah. Carilah pekerjaan yang dihalalkan, karena mencari segala sesuatu yang dihalalkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang berbau dosa dan untuk membekali diri untuk beribadah kepada Allah dari sesuatu yang halal merupakan kewajiban. Saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu hasilnya digunakan untuk bekal beribadah, na'udzubillah, maka ibadah kita akan ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan berupa tausiah ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.